Nah, tiba-tiba di antara kita ada yang tidak baca bismillah. Nah, dengan kesimpulan yang tadi seolah-olah menggeser pendapat itu. Nah, maksud saya, ini satu contoh bahwa ketika memahami nanti ya, ketika di Bulughul Maram, karena kan di Bulughul Maram itu yang kita kaji itu bukan fikih saya, tapi fikihnya Ibnu Hajar. Jadi saya sedang menjelaskan fikihnya Ibnu Hajar gitu loh. Bukan fikihnya saya, begitu maksudnya. Makanya nanti kalau sebagian disimpulkan, oh ini hadisnya itu dhaif ini, dan ini hadisnya sahih, tapi kemudian Ibnu Hajar mengkolaborasi, menggabungkan semuanya. Kayak misalnya Pak, mencuci bejana karena dijilat anjing. Nah itu kan kesimpulan umum, pokoknya harus dengan tanah kan Pak semuanya itu. Nanti merembet kalau menjilatnya pada kaki kita, maka kita juga sama ngambil tanah digosok-gosok begitu. Tapi ternyata Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram itu menjelaskan tidak ke situ gitu loh. Itu pun juga kepada bejananya juga kalau bejana yang basah begitu. Jadi airnya dibuang, bejananya dicuci 7 kali dengan tanah. Tapi kata menjilat yang kering tidak ada arahnya ke situ. Jadi ke situ nanti kesimpulannya Pak. Maka kalau menjilat kita jadi dibasuh saja seperti biasa begitu. Tidak ada kemudian kaitan harus mencuci 7 kali. Nah inilah persoalan yang seperti ini yang maksud saya nanti kajian tentang Bulughul Maram ini harus dijadikan sebagai wawasan yang positif. Dijadikan sebagai informasi bahwa berbeda itu adalah sebagai bagian dari khazanah keislaman atau tambahan keilmuan bagi kita. Kita coba, coba yang lain Pak. Ini memahami tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan edukasi, pendidikan kepada para sahabat, dan tentu saja pola atau pendidikan ini kita menjadi paham bagaimana karakter para sahabat. Seperti begini Pak, Rasul mengajarkan satu, kalau bersin itu membaca Alhamdulillah. Mendengar orang yang bersin menjawab Yarhamukallah. Kalau sekarang kan masalah ya bersin itu Pak. Bersin dan batuk itu masalah. Bahkan kemungkinan besar yang bersinnya saja akan lupa dengan mengucapkan Alhamdulillah karena dia sibuk harus menutup karena bersama dengan yang lain masalah. Yang lain akan cepat langsung menjauh. Jadi boborah nyebut Yarhamukallah Pak. Begitu ya. Suasana hari ini sepertinya Yarhamukallah, Alhamdulillah ini menjadi sesuatu yang jadi langka lagi gitu. Kemudian sisi yang lain juga Rasul mengajarkan sholat jangan bicara, jangan menggunakan bahasa sendiri. Kenapa? Karena zaman Rasulullah itu ketika diperintahkan sholat, maka Rasul akan melaksanakan sholat sesuai dengan perintah yang saat itu ada. Jadi kaitan-kaitan dengan bab sholat itu ketertibannya itu belum ikut gitu loh Pak. Jadi yang penting sahabat ikut aja dulu sholat gitu. Makanya jangan aneh kalau kemudian ketika sholat ada sahabat yang ngobrol gitu, berbincang-bincang. Bahkan ada sahabat yang ketika sholat itu meludah begitu. Kan kata Rasul kan kalau kamu meludah jangan ke depan, ke kiri atau ke kanan begitu. Ini yang dipakai waktu itu kalau nggak salah di Ramadan sebelumnya itu viral sholat id ya. Jangan nyimpan sendal di depan katanya. Kan suka nyimpan di depan ya kita kalau di lapangan itu. Nggak boleh kalau mau nyimpan itu jangan di depan, itu nggak sopan dengan sujud kita kepala di kanan atau di kiri. Pakai dalilnya yang mana? Dalil yang meludah itu Pak. Tapi karena desainnya bagus, playernya bagus, masyarakatnya dipakai begitu. Yang pusing siapa Pak? Ustadzna nulieur nggak jelas gimana. Yang satu menjelaskan tentang meludah, kemudian dipaksa mengharamkan menyimpan sendal di depan kepala itu pakai ini dalil gitu. Jadi pabelit gitu. Nah kemudian perilaku yang lain adalah ketika Rasulullah SAW membaca ayat Quran secara jahar, para sahabat ikut-ikutan membaca gitu loh masalahnya. Jadi rame gitu sholat berjamaah tuh Pak gitu, kumaha we keur tarawih anjing aya budak laletik geuning rame gitu ngobrol gitu luak liuk gitu kan.
Nah, itu tidak dilarang sama Rasulullah. Tapi juga itu tidak menunjukkan sebuah kebodohan dari sahabat. Ya Bapak kalau diperintahkan sholat, terus tidak ada aturan main, pokoknya ikut bareng dengan Rasulullah. Rasul berdiri, kita berdiri. Rasul ruku, kita ruku. Nggak ada aturan harus baca, harus apa lagi, harus khusyuk gitu, ngikutin. Nggak ada aturan itu. Terus juga tidak boleh ngobrol, nggak ada. Ya otomatis kan begitu. Kalau tidak ada aturan itu, ya bebas kan ngobrol. Nah itu juga bukan menunjukkan sesuatu yang bodoh, karena memang syariatnya belum sempurna. Masalahnya di situ. Kita coba lihat ya. Kasusnya begini. Dari Zaid bin Arqam. Kata Zaid, ahaduna yukallimur rajul ilajan bihi bis shalah. Tuh, Pak. Kata Zaid, di antara kami nih, seseorang yang sedang sholat ngobrol, Pak. Pas di pinggir Zaid. Ini kan perilaku sahabat. Ngobrol saja biasa gitu, ketika sholat berjamaah gitu. Nah, kemudian panazalat wa qumu lillahi qanitin, ini surat Al-Baqarah ayat ke-238. Maka berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Nah, sejak turun ayat ini, kalimat khusyuk di sini menunjukkan bahwa harus fokus mengikuti bacaan imam, gitu. Pak umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Sejak turun ayat ini, maka kami diperintahkan untuk diam. Berarti diam kan tidak sama sekali mengeluarkan apa namanya kalimat-kalimat begitu, teks-teks yang tidak diajarkan dalam sholat, gitu kan? Berarti diam. Kemudian wa nuhina anil kalam, kami juga dilarang untuk berbicara atau begini, misalnya kita sedang sholat di pinggir ada musola, tiba-tiba diumumkan ada yang meninggal dunia gitu, tiba-tiba spontanitas inna lillahi wa inna. Nah itu di mana posisi jeleknya loh Pak? Nggak jelek kan Bapak ketika sholat mendengar ada pengumuman yang meninggal, tiba-tiba Bapak spontanitas mengucapkan inna lillahi. Jeleknya di mana? Nggak ada yang jelek kan Pak ya? Kalimat yang kita baca juga bagus kan? Masalahnya nuhina anil kalam, tidak boleh bicara gitu loh, masalahnya di situ. Gitu kan, termasuk misalnya Bapak sangat takut dengan kecoa, tiba-tiba sholat berjamaah kecoa lewat, astagfirullah, begitu kan, langsung istighfar begitu. Nah itu juga kan tidak boleh gitu. Padahal kalimat istighfar kalimat yang bagus gitu loh. Hanya masalahnya sedang sholat. Oke, kita pahaminya begitu. Nah tiba-tiba kemudian, nah ada kasus yang lain yang disampaikan oleh Rifa'ah. Kata Rifa'ah bin Rafi, sholaitu khalfa Rasulillah fa'atostu. Aku sholat di belakang Rasulullah, lalu kemudian aku bersin. Nah ini jadi masalah nih, karena refleksnya berbeda gitu. Bersin fakultu, maka aku berdoa sesuai yang diajarkan Nabi. Hanya masalahnya ini Rifa'ah kreatif Pak. Dia tidak hanya baca alhamdulillah, dipanjangkan doa nanti sesuai dengan teksnya sendiri. Dia baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kermah baca tahmidnya keras Pak. Tambah-tambah doanya dipanjangin lagi begitu. Nah kemudian, karena memang sesuai dengan diajarkan Nabi nggak boleh bicara ya ketika sholat, termasuk tadi yang bersin itu dianggapnya bicara. Kemudian falamma Rasulullah SAW insorofa, Rasulullah SAW selesai sholat, dia membalikan badannya menghadap kepada jamaah, kemudian bertanya, manil mutakallim bis shalah. Tadi siapa yang bicara ketika sholat? Kata Rasulullah. Ya kalau sudah begitu Pak, para sahabat kan takut. Kalau apalagi Rasul marah seperti itu, wah, diam. Termasuk yang punya dosanya diam, gitu kan? Falam yatakallam ahadun, satu pun tidak ada yang mengaku. Waduh ngaku Pak, cicing saudara. Sampai kemudian Rasul bertanya yang kedua kali, manil mutakallim bis shalah? Falam yatakallam ahadun. Nanya di saya, tadi yang bicara siapa?
Diam semuanya Pak. Rifa'ah nu boga dosa ge cicing. Gitu loh. Manil mutakalim fi shalah, sampai Rasul kemudian bertanya yang ketiga kalinya. Tapi Rifa'ah kemudian ya dengan terpaksa, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Ya dia kan yang melakukan. Yang lain diam, nggak bisa ngomong. Padahal yang lain juga tahu ini orang ini nih sebetulnya. Tapi dia nggak mau main tuduh-tuduh, diam saja. Kalau bukan urusannya dia diam. Nah lalu kemudian kata Rasulullah, kaifa qulta, coba kamu ulangi tadi kamu mengucapkan apa? Maka kemudian dengan lantang Rifa'ah mengatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yang dipikir oleh jamaah saat itu Rasul khawatir marah. Tapi ternyata Rasul mengatakan wallazi nafsi biyadihi, demi Allah laqad tadaroha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Ketika sholat saya melihat lebih dari 30 malaikat berebut mengambil teks itu, diambil ke atas. Kan plongnya sahabatnya Pak gitu, ngemplong. Jadi seolah Rasul kan tidak marah gitu. Nah yang jadi masalah begini, ini kan bertentangan dengan yang diajarkan Rasul, masalahnya kan begitu. Nah bertentangan yang diajarkan Rasul, maka otomatis ini menjadi dua kesimpulan, dua pemahaman. Apakah mengucapkan kalimat-kalimat selain dari sholat itu bisa? Karena bisa jadi begini kesimpulannya, bahwa kalimat alhamdulillah ini ketika bersin boleh, karena bersin ya. Nah tapi masalahnya Rifa'ah menambah dengan teks yang lain. Oh berarti kita mengucapkan yang lain juga tidak masalah begitu. Bapak sedang atayat akhir, Bapak sudah selesai, imam belum selesai, Bapak maca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Saya pikir sama saja dengan Rifa'ah gitu loh, sama saja. Nah khawatirnya seperti itu, maka perlu penegasan lagi. Kita coba hadis yang lain. Nah ini berbeda Pak. Dalam hadis yang lain justru Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami, Muawiyah As-Sulami ini mengalami kasus yang berbeda. Jadi kata Muawiyah begini, usolli ma'a Rasulillah, aku sholat bareng dengan Rasul. Id atostu atau id atosa rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada yang bersin di antara kami yang sholat. Gitu. Cuman dia tidak membahas masalah alhamdulillahnya, tapi langsung dia mengatakan fakultu, maka aku mendoakan ini yang bersin ini, yarhamukallah. Pendek, tidak dipanjang-panjang kayak siapa Rifa'ah tadi, sesuai yang diajarkan Nabi, yarhamukallah begitu. Nah tiba-tiba paromanil kaum bi absorihim. Nah ini Pak, ketika sholat itu semua mata itu langsung tertuju kepada Muawiyah beri molotot Pak. Itu kan kode ya, coba bayangkan ke sholat karena nggak boleh bicara, tapi kan kalau molotot waktu masalah gitu Pak. Yang penting kan nggak ngomong, maka semuanya begini, langsung molotot gitu. Berarti kan ada kegaduhan di sini ketika sholat. Berarti Rasul sudah mengajarkan nggak boleh bicara, harus diam. Tapi kan lamun molotot berarti naon, makanya langsung lah dipolototan tah Muawiyah teh. Lalu kemudian wasukla ummiyah ma sya'nukum tanduruna ilayya. Itu Muawiyah ketika dipolototan teh Pak, dia bukan diam, kalahkah ngomong, salah saya apa sih? Malah longkit gitu Pak, jadi ngobrol Pak bersolat teh. Nah itu semakin marah para sahabat yang lain, sampai kemudian apa? Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim, lebih kaki. Begitu Pak, karena ping-pingna bakat tingkul cempek mucik orang begitu tong ngomong gitu loh.
Itu kode gitu. Dia saking ngomong nggak bisa, tapi karena ketika sholat molotot saya begini gitu. Nepuk-nepuk ke apa namanya? Kan orang kayak gitu banyak, namun ayah budak di kodean ke orang teh tengarti teh. Gitu kan, ngomong teh bisa orang teh. Nita supaya budak cicing teh kan pakai kode begitu. Tapi kemudian kata ini ya, kata Muawiyah begini. Falamma ra'aituhum yusammitunani, nah karek ngarti. Ternyata maranehna teh nitah urang jempe tong ngomong. Maka kemudian lakin misakatu, sebelum mereka kikituan, urang geus cicing, geus teu ngomong nanaon. Ya tapi kan tadi ngomong masalahna. Salah urang naon cenah make muni molotot gitu loh. Kira-kira Rifa'ah salah tidak Pak? Ya nggak salah Pak, kan dia diajarkan oleh Nabi. Kalau ada yang bersin doakan ya Rabu, kalau ya nggak salah. Cuman masalahnya ke sholat, dan para sahabat memandang ini bahaya, tidak boleh. Nah Pak, berarti kan seolah-olah Muawiyah tidak tahu Pak ya tentang pengajaran bahwa yarhamukallah nggak boleh dibacakan. Nah kayak kita, di antara kita kalau ada yang salah di urang mah lain kalakah dibenerkeun. Caraka urang. Sidik eta teh apa? Mata kenapa kalau orangnya jelema nu teu apal mah ya orang yang tidak tahu itu bukan harus dimarahi tapi diberitahu. Lain carekeuneun tapi bejaankeuneun gitu loh maksudnya. Anu teu apal mah urang mah kan lain. Cenah kumaha cenah. Sidik teu apaleun gitu loh. Nah ini perilaku kita nih, dan para sahabat juga dulu begitu, harusnya kan tidak begitu. Makanya Muawiyah mengatakan begini, Pabi abi wa huwa wa ummi. Ini kan bahasa ini ya, bahasa apa, kebiasaan kalau dari jahiliyah itu kalau ingin mempertegas bahwa kamu itu harus percaya dengan saya, maka dia mengatakan demi bapakku, demi ibuku, begitu. Makanya kalau Rasul kan sok diajarkan Pak, demi Allah itu cukup, gitu loh. Jadi orang mau tambahan di kunaon demi Rasulullah tuh, tambahan di Rasulullah. Kan Rasul sudah mengajarkan demi Allah itu sudah cukup. Nah kemudian dia mengatakan ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya tidak pernah melihat satu orang pun, seorang pendidik, seorang pengajar seperti Rasulullah. Baik selama saya sebelum masuk Islam ataupun setelah masuk Islam, nggak ada yang lebih hebat, lebih baik dari Rasulullah. Kenapa? Wallahi maka demi Allah ma kaharani wala darabani wala syatamani. Beliau tidak pernah menghardik, memukul atau memaki, jangan pernah nyarekan, merendahkan. Tidak pernah Rasulullah itu. Ketika saya salah tuh nggak pernah, apalagi sampai jebret ditegel gitu. Lalu kemudian Rasul bersabda, selesai salat Rasul bersabda, karena Rasul tahu ini ada kesalahan dan dia tidak tahu masalahnya. Makanya tadi begitu kan, dipolototan ke sahabat, nah buat marah longkis, salah saya apa? Nah ini menunjukkan tidak tahu dia kayak gitu loh. Nah makanya Rasul mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Kata Rasulullah, Muawiyah, sesungguhnya sholat ini tidak pantas jika di dalamnya ada percakapan manusia. Oh berarti ya yarhamukallah itu patung tring gitu mas Pak, ngobrol gitu. Nah lalu kemudian sholat itu hanya ada kalimat tasbih, takbir dan bacaan Quran. Kalau lihat dari teks hadis ini berarti yang dilarang Rasulullah itu adalah komunikasi dua arah itu. Tapi tetap hadis yang Rifa'ah ini menjadi takhsis, menjadi pengecualian. Selain yang lain tidak boleh Pak. Pokoknya aduh, yang lain itu satu-satu loh Pak. Saya ini sedang menafsirkan ini maksudnya apa gitu. Saya banyak-banyak kayaknya. Bapak kan cuma satu aja jatahnya ya. Ini banyak loh Pak. Waduh, apa saya lebih besar dari bapak-bapak gitu maksudnya? Ini multi tafsir ini. Makasih ya Kang, nuhun Kang. Tapi tetap bahwa sholat tidak boleh bicara apapun dan satu, kecuali bersin maka diperbolehkan untuk mengucapkan tahmid. Nah, jadi ke situ kesimpulannya Pak. Tapi tetap Bapak tidak boleh membaca-baca yang lain. Hanya ini yang diperbolehkan. Buktinya apa? Yarhamukallah nggak boleh. Gitu kan? Oh berarti teks selain tahmid ini
gitu kan, teks ini, selain ini, berarti yang lainnya tidak boleh. Nah itulah Pak corak ya, corak kepikihan ini, dan nanti kita akan mulai mengkaji Bulughul Maram ini, modelnya kayak begitu, nanti begitu loh Pak, gitu. Saya bukan mengajak bapak-bapak meninggalkan mazhab Syafi'i, bukan begitu maksud saya. Hanya ini adalah kajian Bulughul Maram akan menemukan model-model yang kadang nanti akan berseberangan dengan apa yang kita pahami, begitu loh. Persoalannya ada di situ, begitu. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba mengkaji Bulughul Maram. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.